Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mulai ibadah malam Natal kita pada hari ini. Walaupun suasananya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kiranya damai Natal tetap senantiasa ada dalam hati kita sekalian. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kami undang Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap hari-hari yang Kau berikan bagi kami. Hari-hari yang luar biasa Tuhan. Bahkan kami sudah berada di bulan terakhir Tuhan di tahun ini. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu begitu besar buat setiap kami anak-anak. Kami percaya Tuhan, dalam kondisi apapun Kau beserta dengan kami. Kau yang menyertai kami. Kau yang menguatkan setiap hati kami, supaya kami tetap teguh berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Senantiasa memberikan yang terbaik. Karena kami tahu Tuhan, Kau selalu memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa buat setiap kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami mau menaikkan pujian yang terindah buat Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa,
kasih Yesus. Kau layak disembah. Kau layak ditinggikan Tuhan. Kau layak dipuji. Karena Engkau Allah yang perkasa. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Untuk setiap tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau di dalam kehidupan kami bukan siapa-siapa Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan melakukan segala hal dalam kehidupan kami. Tapi karena ada Engkau Tuhan di dalam hati kami, dalam hidup kami Tuhan, kekhawatiran, ketakutan, segala hal yang mengguncangkan iman kami. Kami tahu Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Sebentar juga kami mau mendengarkan firman. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, supaya firman yang ditabur Tuhan boleh ada di dalam hati kami. Bukan sekedar kami mendengarnya Tuhan, melainkan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati dalam setiap tutur katanya. Kiranya sinar-Mu Tuhan melingkupi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang teramat baik dalam kehidupan kami. Biarlah segala hormat, pujian hanya untuk kemuliaan nama-Mu semata. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Tentu hati Tuhan amat senang melihat saudara setia beribadah malam hari ini. Malam hari ini kita merayakan Natal, perayaan yang sederhana yang mungkin tidak akan pernah kita lupakan. Karena perayaan Natal kali ini adalah perayaan yang spesial di tengah-tengah kesulitan dan kesederhanaan. Firman Tuhan saya beri judul, telah lahir bagimu Juru Selamat. Telah lahir bagimu Juru Selamat. Saya akan bacakan di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam itu ketika para gembala sedang beristirahat di padang Efrata, di padang Bethlehem, ketika domba-domba sedang beristirahat, para gembala beristirahat sambil menjaga kawanan domba. Tiba-tiba di tengah malam yang sepi itu, ada seorang malaikat Tuhan yang berdiri di tengah-tengah mereka. Cahaya kemuliaan Tuhan bersinar dengan terang. Mereka menjadi sangat ketakutan. Lalu malaikat Tuhan berkata, jangan takut, karena aku memberitakan kabar sukacita bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kabar kesukaan bagi seluruh dunia, bagi seluruh bangsa. Jadi Tuhan Yesus lahir bukan hanya untuk satu bangsa, bukan hanya untuk satu kelompok, tetapi untuk seluruh dunia, untuk saudara dan untuk saya, untuk setiap pribadi, untuk setiap orang yang mau percaya kepadanya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut adalah sebuah kata yang membuat hati seseorang menjadi kuat. Ketika para gembala menjadi takut karena sinar yang terang itu, malaikat Tuhan berkata, jangan takut. Aku membawa kabar sukacita, yaitu telah lahir bagimu juru selamat. Kemudian tampaklah bala tentara sorga memuji Tuhan, kemuliaan bagi Allah yang Maha Tinggi, dan damai sejahtera di atas bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Jadi Natal membawa kemuliaan Tuhan dan membawa damai sejahtera di atas bumi bagi mereka yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, kata tiba-tiba itu menunjukkan suatu saat yang mengejutkan. Tiba-tiba, tanpa diduga, malaikat itu datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba-tiba itu adalah sesuatu yang mengejutkan, sebuah kejutan bagi para gembala di padang Efrata yang terjadi di malam yang sunyi itu. Jangan takut, ada sesuatu kabar sukacita yang luar biasa. Saudara-saudara, ada kesukaan yang besar. Apa yang kita takutkan, apa yang saudara takutkan pada saat ini, ada kabar sukacita. Yesus sudah lahir, Dia sudah datang ke dalam dunia ini. Dia datang untuk memberikan kabar sukacita, yaitu apa saudara? Keselamatan, pengharapan akan kehidupan yang kekal. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berjanji Dia akan datang kembali. Ada permusuhan antara keturunan perempuan ini dengan keturunan daripada ular itu. Keturunan perempuan akan meremukkan keturunan daripada si ular, tetapi keturunan perempuan ini, ular itu akan mematuk tumit keturunan perempuan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sudah datang. Dia Tuhan, Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, sudah datang ke dalam dunia ini. Dan ketika para gembala itu, dia mendengar berita sukacita itu, segera mereka meninggalkan kawanan dombanya. Mereka pergi menuju ke tempat yang dikatakan oleh para malaikat itu. Saudara, Yesus, Dia datang ke dalam dunia ini. Yesus adalah terang dunia itu. Ya, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai yang kelima dikatakan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dialah Yesus itu. Dia datang di tengah-tengah kegelapan dunia yang sedang dikuasai oleh kuasa dosa. Dan kehidupan itu muncul. Dia berikan kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Inilah kabar sukacita itu. Saudara, pencuri yaitu iblis, dia datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk membawa kehidupan, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Hari ini adalah menunjukkan waktu sekarang. Hari ini bukan hari kemarin, hari ini bukan hari esok, hari ini adalah sekarang. Saudara, inilah tandanya bagimu. Ya, di dalam Injil Lukas pasal 12, pasal 2 ayat 12. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Mereka segera berangkat, tidak menunda-nunda lagi.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menunda. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Para gembala itu tidak menunda sampai fajar menyingsing, sampai pagi hari, tidak. Mari kita pergi ke Bethlehem. Kita lihat apa yang terjadi di sana, seperti apa yang diberitakan oleh malaikat. Saudara-saudara, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita mengeraskan hati. Kalau hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, jangan mengeraskan hati. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saudara-saudara, jika hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, bertobatlah, jangan kita mengeraskan hati kita. Siapa tahu ini adalah kesempatan yang terakhir bagi kita. Ketika penjahat yang ada di sebelah Tuhan Yesus di atas kayu salib itu, dia berkata, Tuhan, ingatlah akan aku ketika Engkau datang sebagai Raja. Maka Yesus berkata, hari ini Engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untung dia berkata kepada Tuhan, ingat akan aku ketika Engkau datang sebagai Raja. Dan hari ini juga Tuhan berkata, Engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tidak terlambat saudara, meskipun pada saat-saat yang terakhir, ketika dia berseru kepada Tuhan, hidupnya diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah batasan waktu sekarang. Jangan pernah menunda. Saudara, mengapa? Karena tidak ada seorang pun tahu akan hari kematiannya. Tidak ada seorang pun tahu kapan kesempatan yang diberikan akan berakhir. Tidak ada seorang pun tahu kapan hari kiamat akan tiba. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tahu-tahu mungkin sudah terlambat. Sebab itu jika hari ini kita mendengarkan suaranya, jangan kita mengeraskan hati. Para gembala ketika mendengarkan berita itu, segera mereka datang di Bethlehem, di kandang itu, dan menjumpai bayi Yesus terbaring di atas palungan, dibungkus dengan kain lamping. Mereka bersuka cita, mereka menceritakan apa yang dikatakan oleh para malaikat itu, dan semuanya menjadi bersuka cita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita menunda. Saudara, ada sebuah perumpamaan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-14. Saya akan bacakan ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Injil Lukas pasal 14 ayat 18 sampai yang ke-20. Di mana Tuhan suatu saat memberikan sebuah perumpamaan. Ada seorang yang mengadakan pesta yang besar dan mengundang mereka semuanya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak mau datang. Saya akan bacakan Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat 18 sampai 20. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.
Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah orang yang berdalih-dalih. Ketika diundang ke sebuah pesta, undangan sudah disediakan, tetapi mereka menolaknya. Lalu Tuhan ini dia berkata kepada hambanya, kamu pergi keluar, pergi ke persimpangan-persimpangan jalan. Siapa yang kau jumpai, undang mereka untuk datang. Orang-orang miskin, orang-orang sakit, orang buta, orang timpang, semuanya datang, tempatku harus penuh. Saudara-saudara, dan apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-21, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang diundang itu akan menikmati jamuanku. Apa artinya, saudara? Artinya kesempatan itu sudah ditutup bagi para undangan itu. Tidak ada seorang pun dari orang-orang yang diundang itu akan menikmati jamuanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan demi kesempatan itu jangan disia-siakan. Karena kesempatan itu akan berlalu bila kita tidak pakai dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara, kita tidak akan tahu kapan itu akan terjadi. Tetapi bila hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau buka hati kita. Dia sudah lahir, dia datang. Biarkan dia tinggal di dalam palungan hati kita. Sebagai Raja, sebagai Tuhan, dia Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jelas dikatakan oleh malaikat, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Jadi yang lahir adalah Juru Selamat. Siapa dia? Kristus Tuhan. Kristus artinya yang diurapi. Dia Tuhan, bukan yang lain. Saudara, Tuhan sudah menjadi manusia. Dia lahir di dunia ini di tengah-tengah kegelapan, menjadi terang yang ajaib, bersinar di tengah-tengah kegelapan dunia ini, supaya setiap orang yang mau menerimanya, hatinya diterangi oleh firman Tuhan. Hidupnya mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kelegaan, dosanya diampuni, dan hidupnya diselamatkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Telah lahir bagimu, bagi siapa saudara? Bagi saudara dan bagi saya, bukan bagi orang lain. Malaikat Tuhan memberitakan dengan jelas siapa dia. Nah saudara, di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, saya akan bacakan. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara, Yesus sendiri yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jelas siapa yang dilahirkan itu, yang diberitakan oleh malaikat Tuhan itu. Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Itulah sebabnya Yesus berani berkata, akulah jalan itu, akulah kebenaran itu. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa artinya hidup ini kalau kita tidak mempunyai Yesus? Apa artinya hidup ini kalau hidup ini tidak selamat
Apa artinya hidup ini kalau kita tidak mempunyai apa-apa pada saat nanti kita meninggal dunia? Apa artinya hidup ini kalau kita mati kekal, menderita kekal, dan kita tidak bisa menikmati kebahagiaan yang kekal? Tidak akan ada artinya lagi. Itulah sebabnya saudara, jangan sia-siakan undangannya. Jangan sia-siakan setiap kesempatan yang telah diberikan kepada kita, agar nanti kita semua tidak menyesal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Natal kita rayakan setiap tahun, tetapi Natal malam hari ini adalah Natal yang spesial. Kita tidak tahu saudara, kapan lagi kita akan merayakan Natal, tetapi setiap kali kita merayakan Natal, kita akan ingat bahwa Dia Tuhan, Dia Kristus, Dia Tuhan yang telah menjadi manusia, Dia Raja yang sudah menjadi manusia, Dia adalah terang hidup itu. Dia berikan kehidupannya bagi kita, supaya kita yang seharusnya mati, kita yang tinggal dalam kegelapan, kita bisa menyaksikan terang itu, dan kita hidup dalam terang itu. Saudara-saudara, ada sebuah cerita ada banyak orang dalam sebuah ruangan yang sangat gelap. Tiba-tiba di celah-celah rumah yang terkunci dengan rapat itu, orang-orang yang ada di dalam itu, dia melihat sebuah cahaya yang terang dari kejauhan. Dia melihat. Mereka melihat terang itu begitu menyilaukan, mendatangi mereka. Lalu ada suara, datang, keluarlah. Lalu orang-orang dalam kegelapan itu, dia berkata, kami tidak bisa keluar, semuanya terkunci. Saudara-saudara, itulah keadaan kita. Kita ada dalam kegelapan, kita melihat terang itu, tapi kita tidak berdaya, kita tidak bisa keluar karena ruangan itu terkunci sama sekali. Lalu saudara, terang itu datang. Terang itu datang, ya. Lalu dia mendatangi pintu itu, ya. Lalu dia buka pintu itu. Lalu silakan keluar. Ada orang yang begitu antusias keluar, menuju kepada terang itu. Kemari. Banyak sekali saudara, orang yang keluar dari kegelapan itu menuju kepada terang itu. Tetapi saudara, banyak juga yang tidak mau keluar. Mereka tinggal dalam kegelapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah dunia itu. Terang sudah datang, tetapi banyak yang menyukai kegelapan. Sebab mereka tidak mau kejahatannya itu ditelanjangi oleh terang itu. Kalau kita mau datang ke dalam terang itu, maka dosa itu akan ditelanjangi dan akan dihapuskan oleh terang itu. Kita diubahkan menjadi manusia yang baru. Itulah tujuan daripada Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, supaya terang itu bercahaya dalam hidup kita. Maka kita harus datang kepada terang itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menunda lagi. Jangan pernah menunda apapun alasannya. Apakah alasan pekerjaan, alasan kesibukan. Sorry, aku baru beli ladang. Sorry, aku baru beri lembu kebiri. Sorry, aku baru kawin. Aku tidak bisa. Aku mempunyai kegiatan yang lain. Saudara-saudara, mari kita atur waktu kita. Sebab kalau tidak, saudara, kesempatan itu tertutup dan kita akan ketinggalan. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu undangan, saudara-saudara, yang diberikan kepada setiap orang, supaya setiap orang yang mau datang kepadanya
akan mendapatkan kelegaan yang abadi, mendapatkan kelegaan yang sempurna. Yesus, Dia telah lahir untuk saudara dan untuk kita, supaya kita boleh mendapatkan kelegaan, boleh hidup dalam terangnya yang ajaib itu, boleh mendapatkan sukacita yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Dia datang untuk tinggal di dalam setiap hati kita, supaya kita mendapatkan sukacita, kemuliaan bagi Tuhan, tetapi damai sejahtera bagi kita yang ada di bumi, bagi setiap orang yang berkenan kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur malam ini kami boleh merayakan Natal yang begitu sederhana. Tuhan, kami bersyukur atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Karena kami percaya Tuhan, bagaimanapun kondisi dan keadaan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami yakin Tuhan, Engkau sudah datang, Engkau Raja kami, Engkau sudah datang ke dalam dunia ini. Engkau Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, yang sudah datang menjadi manusia, supaya kami yang percaya mendapatkan keselamatan yang abadi. Ajar kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan tetap percaya sampai langkah yang terakhir. Apapun yang terjadi dalam situasi dan kondisi sesulit apapun, kami percaya terang-Mu akan memimpin setiap langkah hidup kami, sampai kami terus berjalan dalam terang firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya semua diberkati oleh Tuhan. Semua sudah menerima terang firman-Mu. Semua sudah menjadi anak-anak terang. Semua sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kami tidak menunda-nunda lagi. Hari ini adalah hari keselamatan bagi kami. Tuhan telah lahir di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan segera memasuki penyalaan lilin Natal. Malam kudus.
sunyi senyap bintangmu gemerlap Kristus anak Kristus anak. Haleluya, haleluya. Hati kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kristus telah datang ke dunia. Tuhan, Engkau sudah lahir ke dalam dunia ini. Di tengah-tengah kegelapan dunia yang rusak karena dosa ya Tuhan. Engkau datang mendatangkan pengharapan bagi kami, sehingga dunia melihat terang-Mu yang ajaib itu, supaya barang siapa yang datang kepadamu mendapatkan keselamatan yang kekal. Siapapun Tuhan yang percaya kepadamu akan dilepaskan dari kegelapan, karena terang itu datang dan gelap itu pergi. Terima kasih ya Tuhan, Engkau datang sebagai manusia yang lemah. Engkau datang untuk menyelamatkan kami yang ada dalam kegelapan dosa, yang awalnya tidak ada pengharapan, tetapi sekarang kami mempunyai pengharapan. Hidup kami ada dalam terang-Mu, dan kami mendapatkan kebebasan yang sempurna. Kebenaran itu sudah membebaskan kami, dan kami benar-benar merdeka. Terima kasih Tuhan. Biarlah momen yang luar biasa ini Tuhan, di mana kami memperingati kedatangan Tuhan. Kami tidak akan lupakan, karena Raja yang besar itu telah menjadi manusia membebaskan kami semua yang dibelenggu oleh dosa. Dan kami sudah menjadi hamba-hamba kebenaran, menjadi anak-anak Allah yang hidup, menjadi waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, kami percaya, kami semuanya yang malam hari ini memperingati hari kelahiran-Mu, kami mendapatkan kebahagiaan yang sejati, damai sejahtera-Mu sudah ada di atas muka bumi ini, bagi kami semua yang berkenan di hadapan-Mu, dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima
Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan amin. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.